yang telah memberikan kita rezeki, kesehatan, kemuliaan kepada kita semua hingga detik ini. Sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni adil Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah mengenai mental illness yang seringkali dialami oleh remaja zaman sekarang. Seseorang pada usia remaja memang sering mengalami mental illness dikarenakan perubahan yang cukup drastis dari segi emosi, pemikiran, perilaku, serta masalah-masalah yang mereka alami semakin besar dan banyak tentunya. Dan itu dapat memicu stres pada remaja. Pemicu stres sendiri pada zaman sekarang ini sangat banyak tentunya, seperti insecure yang kerap kali dialami oleh kebanyakan remaja zaman sekarang, korban pembulian, tekanan fisik maupun psikis dari orang lain, persaingan hidup, hingga pelecehan seksual. Stres yang berlebihan ini menyebabkan seseorang mengalami mental illness atau gangguan mental yang tentunya ini sangat berbahaya untuk para remaja. Tidak sedikit dari mereka bahkan rela untuk melukai diri mereka sendiri hanya untuk sekedar pelampiasan dari rasa stres mereka. Dan tidak sedikit pula dari mereka bahkan bunuh diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menurut saya, pendidikan kesehatan mental pada remaja pada zaman saat ini sangatlah dibutuhkan. Karena seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang, remaja dituntut untuk lebih unggul dari yang lainnya tanpa memikirkan bagaimana kondisi kesehatan mental mereka. Seperti contohnya pada masa pandemi ini, siswa dituntut untuk memahami minimnya materi yang disampaikan oleh guru, di mana mereka dituntut untuk mengerjakan tugas yang mereka sendiri nggak paham dengan apa yang disampaikan pada tugas tersebut. Nah, tindakan ini saja sudah memicu stres pada siswa-siswa pada masa pandemi ini. Maka dari itu, kita para remaja juga harus bisa menjaga kesehatan mental kita sendiri. Karena hanya diri kita lah yang mengerti mental kita sedang sakit atau tidak. Nah, di sini saya akan membagi sedikit tips mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita sendiri yang dimulai dari diri kita sendiri. Pertama, menerima dan mencintai diri kita sendiri. Dengan kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dengan orang lain, kita akan bisa mencintai diri kita sendiri. Dan tentunya kita harus percaya diri dalam menjalani segala macam aktivitas yang kita lakukan tanpa memedulikan caci maki orang lain. Kedua, menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, saudara, sahabat, atau teman. Kita harus bisa terbuka dengan mereka, menceritakan segala keluh kesah kita, apa yang sedang kita alami. Dengan seperti itu, kita akan mendapatkan support ataupun solusi dari mereka sehingga kita bisa mengurangi sedikit stres yang kita alami. Ketiga, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti berorganisasi. Dengan seperti ini, kita akan melupakan masalah-masalah yang sedang kita alami. Dan kita tentunya juga mendapatkan hal-hal baru yang positif untuk kita sendiri. Keempat, jika kalian merasa bahwa mental kalian sudah sakit atau kalian mengalami mental illness atau gangguan mental, saya sangat-sangat menyarankan kalian untuk pergi ke psikiater yang kalian percaya. Karena di sanalah kalian akan cepat mendapatkan penanganan dan solusi yang baik untuk masalah gangguan mental kalian. Yang kelima dan yang terakhir, beribadah dan berpikir positif. Dengan kita beribadah, kita meminta pertolongan pada Tuhan, kita meminta keringanan atas segala permasalahan-permasalahan dalam hidup kita kepada Tuhan. Tentunya Tuhan akan membantu, Tuhan akan mendengar, dan akan membantu kita meringankan permasalahan-permasalahan yang kita alami. Dan tentunya kita harus selalu berpikir positif dalam segala hal, karena dengan kita berpikir positif inilah kita akan mengurangi pemicu-pemicu stres. Saya kira sudah cukup ceramah saya hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.